Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan baik. Kawan-kawan, kali ini kita akan menyampaikan suatu risalah tentang Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dokter Prancis yang konon kemudian masuk menjadi muslim karena hasil penelitian terhadap jenazah Fir'aun. Tetapi nanti kita juga akan bacakan pandangan beliau tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dengan modern dengan agama-agama, khususnya Islam dan Kristen. Saudara sekalian, suatu hari di pertengahan tahun 1975, ini artikel yang kita bacakan pernah dimuat oleh Harian Republika. Sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk meneliti. Saya ulangi, suatu hari di pertengahan tahun 1975, sebuah tawaran dari pemerintah Prancis datang kepada pemerintah Mesir. Negara Eropa tersebut menawarkan bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Setelah mendapat restu dari pemerintah Mesir, mumi Fir'aun tersebut kemudian digotong ke Prancis, artinya dibawa ke Prancis. Bahkan pihak Prancis membuat pesta penyambutan kedatangan mumi Fir'aun dengan pesta yang sangat meriah. Mumi itu pun dibawa ke ruang khusus di pusat purbakala Prancis, yang selanjutnya dilakukan penelitian sekaligus mengungkap rahasia di baliknya oleh para ilmuwan terkemuka dan para pakar dokter bedah dan otopsi di Prancis. Pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian mumi ini adalah Profesor Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis pada tanggal 19 Juli 1920. Bucaille kemudian karirnya di bidang kedokteran pada tahun 1945 sebagai ahli gastroenterologi, dan pada tahun 1973 ia ditunjuk menjadi dokter keluarga oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya, Anwar Sadat diketahui juga termasuk dalam daftar pasien yang pernah menggunakan jasanya. Namanya mulai terkenal ketika ia menulis buku tentang Bible, Al-Quran dan ilmu pengetahuan modern, atau judul aslinya dalam bahasa Prancis yaitu La Bible, Le Coran et la Science di tahun 1976. Ketertarikan Bucaille terhadap Islam mulai muncul ketika secara intens dia mendalami kajian biologi dan hubungannya dengan beberapa doktrin agama. Karenanya ketika datang kesempatan kepada Bucaille untuk meneliti, mempelajari dan menganalisis mumi Fir'aun, ia mengarahkan seluruh kemampuannya untuk menguat misteri di balik penyebab kematian sang raja Mesir kuno tersebut. Ternyata hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa sang Fir'aun telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi yang agar awet. Penemuan tersebut masih menyisahkan sebuah pertanyaan dalam kepala sang profesor. Bagaimana jasad tersebut bisa lebih baik dari jasad-jasad yang lain, padahal dia dikeluarkan dari dalam laut? Profesor Bucaille lantas menyiapkan laporan akhir tentang sesuatu yang diyakininya sebagai penemuan baru, yaitu tentang penyelamatan mayat Fir'aun dari laut dan pengawetannya. Laporan akhir ini diterbitkan dengan judul Mumi Fir'aun, sebuah penelitian medis modern dengan judul aslinya Les Momies des Pharaons et
La Médecine, yang tentunya bahasa Prancis ya. Berkat buku ini, dia menerima penghargaan Le Prix Diane, Poetersbus, penghargaan dalam sejarah dari Akademik Francaise, dan Prix General, penghargaan umum dari Accademia Nationale de Médecine Prancis. Terkait dengan laporan akhir yang disusunnya, salah seorang di antara rekannya membisikkan sesuatu di telinganya seraya berkata, "Jangan tergesa-gesa karena sesungguhnya kaum muslimin telah berbicara tentang tenggelamnya mumi ini." Bukhari awalnya mengingkari kabar ini dengan keras sekaligus menganggapnya mustahil. Menurutnya, pengungkapan rahasia seperti ini tidak mungkin diketahui kecuali dengan perkembangan ilmu modern, melalui peralatan canggih yang mutakhir dan akurat. Hingga salah seorang di antara mereka berkata bahwa Al-Quran yang diyakini umat Islam telah meriwayatkan kisah tenggelamnya Fir'aun dan kemudian diselamatkannya mayatnya. Ungkapan itu makin membingungkan Bukhari atau Profesor Maurice Bukhari. Lalu dia mulai berpikir dan bertanya-tanya bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi. Bahkan mumi tersebut baru temukan sekitar tahun 1898 Masehi, sementara Al-Quran telah ada ribuan tahun sebelumnya. Ia duduk semalam memandang mayat Fir'aun dan terus memikirkan hal tersebut. Ucapan rekannya masih terngiang-ngiang di benaknya, bahwa Al-Quran, kitab suci umat Islam, telah membicarakan kisah Fir'aun yang jasadnya diselamatkan dari kehancuran sejak ribuan tahun yang lalu. Sementara itu di dalam kitab suci agama lain, hanya membicarakan tenggelamnya Fir'aun di tengah lautan saat mengejar Musa, dan tidak membicarakan tentang mayat Fir'aun. Bukhari pun makin bingung dan terus memikirkan hal itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, apakah masuk akal mumi di depanku ini adalah Fir'aun yang akan menangkap Musa? Apakah masuk akal Muhammad mengetahui hal itu, padahal kejadiannya sebelum Al-Quran diturunkan? Profesor Michael Bukhari tidak bisa tidur. Dia meminta untuk datangkan kitab Taurat atau Perjanjian Lama. Dia pun membaca Taurat yang menceritakan, yang artinya air pun kembali seperti semula, menutup kereta, pasukan berkuda, dan seluruh tentara Fir'aun yang masuk ke dalam laut di belakang mereka, tidak tertinggal satupun di antara mereka. Kemudian dia membandingkan dengan Injil. Ternyata Injil juga tidak membicarakan tentang diselamatkannya jasad Fir'aun dan masih tetap utuh. Karena itu ia semakin bingung. Setelah perbaikan terhadap mayat Fir'aun dan pemumiannya, Prancis mengembalikan mumi tersebut ke Mesir. Akan tetapi tidak ada keputusan yang mengembirakannya. Tidak ada pikiran yang membuatnya tenang semenjak ia mendapatkan temuan dan kabar dari rekannya tersebut, yakni kabar bahwa kaum muslim telah saling menceritakan tentang penyelamatan mayat tersebut. Dia pun memutuskan untuk menemui sejumlah ilmuwan autopsi dari kaum muslimin. Dari sini kemudian terjadilah perbincangan untuk pertama kalinya dengan peneliti dan ilmuwan muslim. Ia bertanya tentang kehidupan Musa, perbuatan yang dilakukan Fir'aun dan pengejarannya pada Musa hingga dia tenggelam, dan bagaimana jasad Fir'aun diselamatkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka mushaf Al-Quran dan membacakan untuk Maurice Bukhari firman Allah yang artinya, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Al-Quran Surat Yunus ayat 92. Ayat ini sangat menyentuh hati Bukhari. Ia mengatakan bahwa Al-Quran tersebut masuk akal dan mendorong sains untuk maju. Hatinya bergetar dan getaran itu membuatnya berdiri di hadapan orang-orang yang hadir seraya menyeru dengan lantang, "Sungguh aku masuk Islam dan aku beriman kepada Al-Quran."
Demikian kata Maurice Bucaille. Ia pun kembali ke Prancis dengan wajah baru, berbeda dengan wajah pada saat dia pergi dulu. Sejak memeluk Islam, ia menghabiskan waktunya untuk meneliti tingkat kesesuaian hakikat ilmiah dan penemuan-penemuan modern dengan Al-Quran, serta mencari satu pertentangan ilmiah yang bicarakan Al-Quran. Semua hasil penelitiannya tersebut kemudian ia bukukan dengan judul Bible, Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan Modern. Judul asli dalam bahasa Prancis La Bible, Le Coran et de la Science. Buku yang dirilis pada tahun 1970 ini menjadi bestseller di dunia muslim dan telah diterjemahkan ke hampir semua bahasa utama umat Islam di dunia. Saudara sekalian, kita kutipkan sedikit saja pandangan dia tentang semangat ilmu pengetahuan atau Islam memandang ilmu pengetahuan di dalam bukunya yang tadi kita sebut yang berjudul Bible, Al-Quran dan Sains Modern, atau di dalam buku yang lain yang tentang asal-usul manusia menurut Bible, Al-Quran dan Sains Modern. Ya, kita petikkan sedikit tentang pernyataannya tentang Islam, hidupnya ilmu pengetahuan di dalam Islam, yang menurut dia bahwa sebelumnya begitu banyak pertentangan antara Bible dan sains modern, tetapi justru di Islam justru tidak terjadi. Misalnya dia mengatakan seperti ini: mesti dicatat bahwa di dunia muslim situasinya tidak begini. Pada saat ilmu barat, meskipun masih dalam tahap awal, memeragakan pertentangannya dengan agama, pertentangan semacam itu tidak terjadi di dalam Islam. Alasan untuk ini terletak pada sejarah Islam itu sendiri. Bahkan sejak awal-awalnya, suatu tradisi Muslim periode ini menyatakan bahwa peningkatan pengetahuan harus selalu diusahakan. Nabi sendiri memerintahkan orang-orang beriman untuk mencari ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Kemudian mencari ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Demikian hadis-hadis Nabi yang dikutip. Dan yang beliau maksudkan adalah bahwa tujuan tersebut menuntut banyak waktu dan usaha. Banyak ayat Al-Quran yang mendorong manusia agar mencari tanda-tanda kekuasaan Tuhan melalui perenungan atau atas fenomena alam yang manapun. Tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa perintah awal dalam Islam untuk menggali pengetahuan ini merupakan kekuatan penggerak yang ada di balik kekayaan peradaban Islam yang memuncak pada abad pertengahan, dan dari situ Eropa mewarisi keuntungan-keuntungan budaya yang tak terperikan besarnya. Saudara sekalian, inilah pernyataan Maurice Bucaille di dalam di dalam bukunya tentang asal-usul manusia menurut Bible, Al-Quran dan Sains Modern, yang menurut beliau pada kesimpulan dari buku ini, Islam dan sains modern sama sekali tidak bertentangan, justru saling menopang. Sains modern banyak membuktikan pernyataan-pernyataan kebenaran tentang Al-Quran. Sementara di pihak lain, gereja misalnya, mereka dalam banyak hal bertentangan dengan sains modern. Saudara sekalian, demikianlah ulasan Maurice Bucaille, hasil penelitian tentang mumi. Kemudian kita tutup dengan pernyataan beliau tentang hubungan yang sangat konstruktif dan saling menopang antara ilmu pengetahuan modern dan Al-Quranul Karim. Kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, share, dan like channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.